Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 8 Desember 2021 merupakan Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda. Bacaan dibawakan oleh Felicia Devina, Mazmur dilantunkan oleh Marcelio Adrian Aridewo, dan renungan ditulis oleh Robertus Suparjo. Selamat menekuni Sabda Allah. Bacaan dari Kitab Kejadian, bab 3 ayat 9 sampai 15 dan 20. Pada suatu hari di Taman Eden, setelah Adam makan buah pohon terlarang, Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Lalu Tuhan Allah berfirman, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya, yang menjadi ibu semua yang hidup." Demikianlah sabda Tuhan. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan
yang datang daripadanya. Ia telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermazmurlah. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 1 ayat 3-6 dan 11-12. Saudara-saudara, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula untuk menjadi anak-anak-Nya oleh perantaraan Yesus Kristus, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan Allah, yakni kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Dengan demikian kami yang sebelumnya telah menaruh harapan kepada Kristus, ditentukannya supaya menjadi pujian bagi kemuliaan-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 1 ayat 26-38. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan
yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Belajar setia dan menjaga kekudusan pada Bunda Maria. Renungan dibawakan oleh Cesarius Kristianto. Bapak, Ibu, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih. Selamat pagi, salam sehat. Masa pandemi telah membuat tatanan kehidupan menjadi berantakan. Ada begitu banyak orang harus berhenti bekerja. Sebagian tetap bertahan dengan pekerjaannya meski pendapatan menurun. Sebagian lagi pindah haluan. Seorang pilot berhenti bekerja lantas jualan makanan. Seorang manajer menjadi karyawan. Bahkan ada pula yang terjun ke jualan online. Keadaan psikologis masyarakat juga beraneka ragam. Marah, protes, menggerutu, menyalahkan orang lain, menyalahkan pemerintah. Sebagai orang Katolik, bagaimana kita menanggapi situasi seperti itu? Apakah kita marah, takut, atau cemas? Apakah kita menjauhkan diri dari Tuhan? Apakah kita secara bertahap menjadi percaya bahwa Tuhan beserta kita? Apakah kita percaya bahwa Tuhan akan membimbing dan memberkati kita? Bacaan-bacaan hari ini mengajak kita untuk belajar menjadi pribadi yang setia pada tugas perutusan kita masing-masing.
Sebagaimana Bunda Maria setia dalam menjalani seluruh panggilan hidupnya, demikian pula kita diundang untuk menjadi anak-anak Allah yang setia. Bapak, Ibu, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih. Menghadapi kondisi seperti itu, mau tidak mau, kita harus mengambil sebuah keputusan. Setuju atau tidak setuju, setiap keputusan atau pilihan atau pernyataan ya membawa konsekuensi yang harus ditanggung. Hawa dan Adam memutuskan taat pada nasihat ular atau iblis. Mereka memperoleh kutukan dari Allah. Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Keputusan Hawa mengambil buah dari pohon terlarang membawa kepada dosa dan maut, bukan hanya bagi dirinya sendiri. Pada bacaan Injil, ketika kita melihat bagaimana Bunda Maria menerima salam malaikat Gabriel, Maria mengambil buah dari pohon kayu salib, yang kemudian dari pohon salib itu seluruh umat manusia diselamatkan. Melalui kayu salib itu, dosa maut yang membelenggu manusia dihancurkan. Secara manusiawi, tentu tidak mudah bagi Maria menerima tawaran itu. Ia terkejut, ragu-ragu, bingung mendengar perkataan malaikat itu. Dan bisa menjadi dimengerti karena Maria belum bersuami. Dan terjadilah dialog Maria dengan malaikat Allah. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Tetapi dalam situasi itu malaikat mengatakan, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau akan beroleh belas kasih." Pada bacaan Injil, ketika kita melihat bagaimana Bunda Maria menerima salam malaikat Gabriel, Maria mengambil buah dari pohon kayu salib, yang kemudian dari pohon salib itu, seluruh umat manusia diselamatkan. Melalui kayu salib itu, dosa, maut yang membelenggu manusia dihancurkan. Secara manusiawi, tentu tidak mudah bagi Maria menerima tawaran itu. Ia terkejut, ragu-ragu, bingung mendengarkan perkataan malaikat itu. Dan bisa dimengerti karena Maria belum bersuami. Dan terjadilah dialog Maria dengan malaikat Allah itu. Bagaimana hal ini mungkin terjadi? Tetapi dalam situasi itu malaikat mengatakan, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah." Setelah mendapat penjelasan malaikat menerima tawaran itu, "Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu." Apakah dengan begitu lantas semua menjadi mudah, selalu gembira, dan berjalan mulus tanpa masalah? Janji perlindungan dari Allah rupanya tidak membebaskan manusia dari pergulatan hidup. Maria menjalani hidup yang penuh liku. Bunda Maria melahirkan Yesus di kandang hewan. Harus menyingkir ke Mesir setelah melahirkan Yesus. Saat mempersembahkan Yesus di bait Allah mendengar pernyataan Simeon. Saat mendengar Yesus dikatakan tidak waras. Menyaksikan Yesus dihukum mati, dicambuk, dihina, disiksa dan mati dengan cara yang mengerikan di kayu salib. Pada bacaan Injil, ketika kita melihat bagaimana Bunda Maria menerima salam malaikat Gabriel, Maria mengambil buah dari pohon kayu salib, yang kemudian dari pohon salib itu, seluruh umat manusia diselamatkan. Melalui kayu salib itu, dosa, maut yang membelenggu manusia dihancurkan. Secara manusiawi, tentu tidak mudah bagi Maria menerima tawaran itu.
Ia terkejut, ragu-ragu, bingung mendengarkan perkataan malaikat itu. Dan bisa dimengerti karena Maria belum bersuami. Dan terjadilah dialog Maria dengan malaikat Allah itu. Bagaimana hal ini mungkin terjadi? Tetapi dalam situasi itu malaikat mengatakan, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah." Hari ini Gereja Katolik merayakan Hari Raya Maria dikandung tanpa noda. Perayaan ini mengajarkan kebijaksanaan Allah yang tak terselami, yang membebaskan Bunda Maria dari dosa asal. Gereja mengajak kita untuk melihat Bunda Maria sebagai teladan kekudusan, agar kita pun menjadi kudus dengan mengandalkan rahmat Tuhan. Gereja mengajak kita berfokus pada kerahiman Tuhan yang tiada batasnya untuk menguduskan ibu yang mengandung dan melahirkan Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih. Dari permenungan di atas, kita dapat belajar dua hal sebagai berikut. Pertama, adalah setia. Seperti Bunda Maria, setia menghidupi panggilan hidupnya sebagai Ibu Tuhan. Ia selalu dekat dengan Allah, menyandarkan seluruh hidupnya pada penyelenggaraan Allah. Kata menyesal, menyerah, apalagi ngedumel, tidak pernah ada dalam dirinya. Ketika menghadapi kesulitan, Bunda Maria semakin dekat dengan Allah, menyerahkannya kepada Allah. Mari, bersama Bunda Maria, kita berjuang, bergumul, bergulat menghidupi panggilan hidup kita, dan teguh memegang komitmen kita kepada Allah. Kedua, Bunda Maria selalu menjaga kekudusan. Ia adalah cermin kekudusan. Padanya kita pantas belajar bagaimana selalu menyadari bahwa tubuh kita adalah bait suci. Jadikan tubuh atau hati menjadi bait Allah. Dengan demikian hidup kita menjadi suci sebagaimana Tuhan kehendaki, sehingga kita layak dan pantas disebut sebagai anak-anak Allah. Selamat berhari Minggu, memasuki Advent yang ketiga, dan sukacita bersama keluarga. Marilah berdoa. Tuhan, ajarilah kami untuk mampu memegang komitmen, setia pada janji yang pernah kami nyatakan. Dampingilah kami menjaga kekudusan diri dan hati kami, sehingga kami menjadi pantas kau sebut sebagai anak-anak Allah. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin.